Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNC, puan-puan, sahabat Budiman yang inspiratif. Jumpa lagi bersama Kata Aha, abon info official yang khusus menyajikan materi inspiratif yang berasal dari berbagai aspek kehidupan dan semoga menginspirasi kita bersama. Untuk episode kali ini dalam rangka memperingati Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 November, khusus materi ini kita dedikasikan untuk guru kita di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat dan para guru yang inspiratif semuanya. Guru ibarat kapal besar yang siap menampung semua penumpang, tidak pandang usia, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi boleh ikut menumpang dan berlayar bersama. Asalkan punya tujuan yang sama dan para penumpang harus mengikuti aturan main selama berada di dalam kapal agar tujuan bersama tercapai. Guru sekaligus sebagai kapten atau nahoda yang harus selalu siaga, memastikan keselamatan semua penumpang, menghindar jika ada karang dan bermain gelombang jika ada badai dan angin kencang. Dan guru sebagai kapten kapal tidak bisa kemudian menyerahkan nahoda atau kendali kapal kepada seluruh penumpang atau kepada penumpang, karena bisa dipastikan jika itu terjadi maka kapal tidak akan sampai pada tujuan. Guru sekaligus sebagai kompas, pedoman dalam berlayar. Tanpa kompas, arah dan haluan akan tersesat, apalagi jika ada badai dan berlayar di siang hari atau malam hari menyusuri karang. Kalau kompas tidak ada, tentu kapal akan kandas dan pada akhirnya tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Guru sekaligus sebagai cahaya dan mercusuar yang menerangi dan memberi tanda serta membimbing dan mengarahkan agar kapal besar kita bersama selamat sampai ke tujuan. Dan tentunya tercukup kata-kata dan kalimat di dunia ini untuk menggambarkan besarnya jasa dan peran seorang guru yang selalu bekerja keras siang dan malam, mendidik, mencerdaskan, serta memberikan yang terbaik, menginspirasi anak negeri di Nusantara yang kita cintai ini. Guru yang mengajarkan kita, mengenalkan kita, mendidik kita dari TK hingga kita menjadi perguruan tinggi atau menjadi sarjana. Guru yang pada awalnya mengenalkan kita huruf A dan pada akhirnya diawali huruf A, dimulai dengan huruf A. Kita banyak orang yang mampu mengubah dunia. Guru yang awalnya mengenalkan kita angka 1, dan dari angka 1 ini hingga pada akhirnya banyak kita yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis. Banyak kita yang berhasil menjadi orang nomor 1 di kabupaten, nomor 1 di provinsi, jadi bupati, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Bahkan menjadi RI 1 atau Presiden Republik Indonesia. Sahabat-sahabat dan guru inspiratif yang kami cintai, bangsa Indonesia lahir dan merdeka tidak lepas dari jasa dan peran guru yang kita cintai. Karena mereka sekaligus pahlawan yang luar biasa yang mengabdi untuk bangsa dan tanah air yang mereka cintai. Sebetulnya jauh sebelum Indonesia merdeka, para guru telah berkiprah, para guru telah berkontribusi mendidik anak bangsa di negeri yang kita cintai ini. Bahkan di zaman Belanda, di zaman penjajahan, pada tahun 1912, mereka sudah bersatu, mereka sudah membentuk satu badan yang bertujuan untuk mendidik anak-anak negeri kita. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1932, mereka membentuk satu wadah
yang menyatukan banyak guru, banyak profesi dalam bidang pendidikan yang dinamakan PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Dan barulah kemudian pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 4 bulan kemudian pada tanggal 25 November, para guru yang kita cintai ini membentuk wadah yang dinamakan PGRI, yang itu berlangsung hingga saat ini, yang kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Guru Nasional. Sahabat-sahabat yang inspiratif dan kami cintai semuanya, menurut data BPS pada tahun 2020 yang lalu, terdapat setidaknya 2,8 juta guru di seluruh penjuru Nusantara. Dan yang paling besar tentunya adalah guru-guru yang mengajar di pendidikan SD atau sekolah dasar 1,5 juta. Guru TK 541.000, kemudian guru SMP 675.000, SMA 321.000, dan SMK ada 315.000 guru. Sementara sisi lain, dengan jumlah 2,8 juta guru di seluruh Nusantara itu, mereka mendidik, mencerdaskan, mengajar ada sekitar 56 juta siswa-siswi, anak-anak didik di seluruh Indonesia. Dan guru atau anak-anak didik yang paling banyak tentunya lagi-lagi adalah mereka yang berada di bangku sekolah paling dasar, ini sekolah SD, sebanyak sekitar 25 juta anak-anak didik kita. Dan guru-guru kita yang 2,8 juta itu mengajar, mendidik di 407.000 sekolah-sekolah yang ada di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat dan guru yang kami cintai, dalam perjalanan panjang yang sudah melebihi 1 abad ini, guru mengabdi di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru negeri. Tentunya banyak problem, tentunya banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi oleh guru-guru kita, khususnya dunia pendidikan hingga saat ini. Setidaknya problem yang pertama yang ada, yang dihadapi oleh para guru-guru kita adalah problem tentang masalah kesejahteraan mereka. Sahabat-sahabat budiman serta guru-guru yang kami cintai, kami tahu guru pastilah ikhlas dalam mengajar, mendedikasikan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Tapi kami juga tahu bahwa ada kewajiban, ada keharusan yang luar biasa untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk kita semua, memastikan bahwa guru-guru kita harus hidup dalam kesejahteraan. Kita mencatat setidaknya guru-guru yang PNS, katakanlah mereka hari ini sudah terbilang sejahtera. Namun masih ada 1,6 juta guru-guru honorer di seluruh pelosok Nusantara yang masih dalam kehidupan yang serba kekurangan karena mereka digaji atau mereka mendapatkan penghasilan tidak lebih dari 500.000 sampai 1,5 juta setiap bulannya. Bahkan yang paling miris, masih banyak guru-guru kita, masih banyak pendidik-pendidik kita yang mengabdi, mencerdaskan anak-anak bangsa yang mereka dibayar seadanya, dibayar seikhlasnya. Ada yang menerima 100.000 per bulan, bahkan ada yang menerima di bawah 100.000 per bulan. Dan itu pun terkadang tidak dibayarkan setiap bulannya, dibayarkan ketika ada uangnya. Sahabat yang budiman, para guru yang inspiratif semuanya, bagaimana bisa kita berharap guru mengeluarkan seluruh energinya untuk berbuat, untuk mendidik, untuk mengasah, mencerdaskan anak-anak kita, tapi di sisi lain di rumahnya beras sudah mulai menipis bahkan habis. Bagaimana kita berharap guru bisa berdiri tegak di depan kelas, di depan anak-anak kita,
mengajar dengan semangat, dengan fresh. Tapi semalaman ada guru yang tidak bisa tidur karena rumahnya kehujanan, karena atap rumahnya bocor dan bolong, sehingga mereka tidur kedinginan. Inilah ironi di negeri ini, karena masih ada sebahagian guru-guru yang seharusnya berhak untuk sejahtera. Guru-guru yang seharusnya berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena perjuangannya, karena jasanya, karena dedikasinya mencerdaskan anak-anak kita. Tapi hidup masih dalam kehidupan yang serba memprihatinkan. Sahabat budiman serta guru-guru yang menginspirasi semuanya. Problem yang berikutnya adalah peningkatan atau dukungan peningkatan kualitas dan kapasitas guru-guru kita dalam mendidik anak-anak kita. Satu hal yang tidak bisa kita bantah, satu hal yang tidak bisa kita elakkan, bahwa zaman terus berubah. Perkembangan teknologi semakin pesat, arus informasi luar biasa. Oleh karenanya, skill guru-guru perlu terus ditingkatkan. Profesionalitas guru-guru dalam mendidik terus di-upgrade. Sehingga pada satu titik, guru-guru kita berkualitas, kapasitas guru-guru kita bisa diandalkan, dan tentunya kita tidak bisa berharap, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan sendiri. Kita tidak bisa membiarkan proses ini mereka jalani sendiri. Kita tidak bisa biarkan, kita minta mereka lakukan secara mandiri. Artinya peningkatan kualitas guru, peningkatan kapasitas guru, sebagian besar tanggung jawab itu ada di pundak negara, di pundak para penguasa, pemangku kepentingan yang berharap tentunya hasil didikannya, hasil proses yang dilakukan oleh para guru kita, kualitasnya seperti yang kita harapkan. Lagi-lagi, teknologi sudah semakin canggih, zaman sudah semakin berubah, dan diperlukan sinergitas semua pihak agar anak-anak didik kita semakin bertambah kualitasnya dengan semakin bertambahnya atau meningkatnya kualitas dan kapasitas guru-guru kita. Problem yang berikutnya adalah perlindungan dan keamanan untuk para guru-guru kita. Hal yang dasar adalah setiap orang, setiap warga masyarakat sebetulnya pada dasarnya berhak untuk mendapatkan kenyamanan, berhak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dalam menjalankan berbagai macam kegiatan. Apalagi ini guru-guru kita, guru-guru yang mendidik anak bangsa, mencerdaskan kita semua. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya lah mereka diberikan perlindungan, mereka diberikan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya, membina, mendidik anak-anak negeri di seluruh Nusantara ini. Paling tidak, dan ini cukup menyedihkan kita semua, selama pandemi COVID-19 ini ada 1.244 guru-guru kita yang meninggal dunia terpapar COVID-19. Baik yang terpapar ketika mereka mengajar maupun yang terpapar ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Tentunya ini menyedihkan kita, memprihatinkan kita, karena sebagian guru-guru kita ini adalah pendidik yang kita harapkan untuk terus mencerdaskan anak-anak kita. Oleh karenanya tentu kita berharap jangan hanya karena kita mengejar angka-angka kuantitatif, jangan hanya karena kita mengejar capaian-capaian formalitas, tapi keselamatan guru kita abaikan. Keselamatan adalah nomor satu, karena guru-guru ini adalah investasi masa depan kita. Investasi hari ini, investasi masa depan yang akan menjadikan bangsa kita lebih cerdas, menjadikan bangsa kita lebih maju dengan mendidik anak-anak kita.
Dan tentunya kita berharap, berdoa, tidak ada lagi guru-guru yang terpapar COVID-19, tidak ada lagi guru-guru yang meninggal karena terlambat ditangani berbagai macam penyakit yang mereka hadapi saat ini. Problem yang lainnya adalah masih minimnya sebahagian besar sekolah-sekolah yang ada di negeri ini. Setidaknya ada ratusan ribu sekolah-sekolah di negeri ini yang fasilitasnya masih minim. Karena fasilitasnya masih minim, maka tentunya dibutuhkan effort yang luar biasa daripada guru-guru untuk mencerdaskan anak-anaknya. Tentunya dengan fasilitas yang lebih memadai, infrastruktur sekolah yang lebih mendukung, maka membantu meringankan beban guru dalam memberikan pendidikan buat anak-anak kita, buat generasi kita. Oleh karenanya, fasilitas pendidikan wajib kita tuntaskan. Fasilitas pendidikan wajib kita penuhi. Jangan ada lagi sekolah-sekolah kita yang bocor. Jangan ada lagi sekolah-sekolah yang mau roboh. Jangan ada lagi sekolah-sekolah yang membahayakan para guru dan anak didik. Sehingga pada akhirnya proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sahabat-sahabat serta guru inspiratif semuanya. Dan problem yang lainnya adalah seringnya kurikulum berubah sesuai dengan pergantian penguasa. Ini bukan barang baru, bukan hal yang baru ketika ada pergantian pemerintahan, ada pergantian menteri, ada pergantian pejabat, maka kurikulum kita berubah, maka sistem pendidikan kita berubah. Tentu ini tidak baik, tentu ini tidak akan mendidik, tentu pada akhirnya ini akan kembali menurunkan kualitas pendidikan kita. Karena sistem itu penting dibangun, proses itu penting dilakukan. Tapi kalau kemudian sistem itu berubah-berubah, guru-guru belum saja menguasai teknis atau menguasai kurikulum yang baru, tapi kemudian berubah lagi kurikulumnya, sehingga menyebabkan guru-guru kita pada akhirnya belum menguasai kurikulum yang lama, yang baru sudah datang. Belum menguasai kurikulum yang baru sudah berubah lagi. Dan tentu ini tidak ideal. Jangan biarkan egoisme sektoral. Jangan biarkan egoisme intelektual kita, para pejabat, para penguasa, yang pada akhirnya merugikan masa depan anak-anak bangsa. Sahabat-sahabat yang inspiratif semuanya, dengan mengaturkan 10 jari, kami berharap sekali untuk para pemangku kepentingan dan kita semua, mari berbuat yang terbaik untuk para guru yang kita cintai di negeri ini. Untuk Pak Presiden Republik Indonesia, buatlah undang-undang yang secara khusus mampu menjamin kesejahteraan seluruh guru di Republik ini. Untuk Pak Mendikbud, bantulah guru, jangan ragu apalagi ambigu, sejahterakanlah para guru-guru. Untuk Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, patuhilah amanat undang-undang di mana minimal 20% anggaran APBD untuk pendidikan dan untuk mendidik serta mencerdaskan anak bangsa kita. Untuk para penegak hukum, pakailah nuranimu, pakailah moralitas hukum, bukan semata formalitas hukum, sehingga tidak gampang menghukum atau memenjarakan para guru yang kasusnya kecil dan bisa dimusyawarahkan. Apalagi seorang guru harus dipenjara karena kata-katanya yang sedikit pedas di telinga para penguasa, atau laporan dari anak didik, bahkan orang tua atau wali yang tidak bisa terima karena anaknya sedikit lebam dikarenakan dicubit.
atau guru oleh guru karena mengganggu teman sebangku. Untuk para orang tua, hargailah, hormatilah para guru yang sudah cukup lelah menggantikan peranmu ketika di sekolah. Meski sebentar, dari gurulah anak kita bisa menjadi pintar dan kemudian menyandang banyak gelar. Janganlah dengan mudah kita laporkan seorang guru pada aparat hukum hanya karena anak kita dihukum berdiri sebelah kaki, dijewer telinga kanan kiri. Jika masih wajar, maklumilah. Jika kurang wajar, maafkanlah. Tapi jika sudah tidak wajar, maka laporkanlah. Sahabat-sahabat serta guru-guru yang inspiratif semuanya, terakhir untuk anak-anakku yang saat ini tengah menimba ilmu, patuhilah gurumu, timbalah ilmu, sayangilah mereka sebagaimana engkau menyayangi orang tuamu sendiri. Mereka tidak melahirkan, meski mereka tidak melahirkan dan membesarkan fisikmu, namun mereka turut melahirkan dan membesarkan pikiranmu, jiwa dan hatimu. Dan yang pasti, gurumu lah yang telah melahirkan kecerdasanmu. Untuk itu janganlah kau sakiti, apalagi penjarakan mereka hanya karena mencubitmu, menghukummu. Yang sejatinya hukuman kecil itu adalah untuk memastikan kemampuanmu guna menduduki jabatan besar dan tanggung jawab besar yang sedang menantimu. Terakhir, mari kita doakan seluruh guru kita agar diberikan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, meski di tengah berbagai kekurangan, tantangan yang dihadapi, bahkan penderitaan yang dialami. Yakinlah, wahai guru-guru tercinta, di tengah pengabdian panjang untuk mendidik generasi bangsa ini, di ujungnya akan ada kebaikan, balasan kebaikan yang tak ternilai harganya. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.